Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di video belajar Python dasar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai variabel di Python. Apa itu variabel? Variabel merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan suatu data di memori. Nah, biasanya di variabel itu ada beberapa tipe data, misalkan seperti integer, ada string, ada boolean, ada float. Nah, itu kita bisa simpan data tersebut ke dalam sebuah variabel. Nah, di Python itu tidak ada deklarasi variabel dengan tipe data tertentu. Jadi, kalau di bahasa seperti Golang atau Java itu biasanya ada kita deklarasikan variabel dulu di awal. Variabel ini tipe datanya apa gitu ya. Tapi untuk di Python itu tidak ada. Jadi di Python kita bisa langsung menggunakan variabel itu ketika kita mengassign suatu value atau menyimpan suatu value, suatu data ke dalam variabel tersebut. Jadi contoh, di Python itu tidak ada, misalkan kalau di Golang kan ada yang namanya var, integer, terus namanya apa gitu ya, variabelnya. Nah, kalau di Python tuh langsung aja, misalkan x sama dengan 7 misalkan. Nah, seperti ini aja langsung. Nah, ketika kita tampilkan, maka di sini akan print. Nah, di Python juga kita bisa mengubah nilai dari variabel itu setelah kita set. Misalkan contoh ini x, ini kita assign dengan nilai value dengan tipe data integer. Nah, di sini kita bisa ubah langsung di sini menjadi string, misalkan x sama dengan juang. Maka tidak akan error gitu ya. Kalau di Golang atau di bahasa Java itu akan error pasti karena kita deklarasikan awal variabel ini sebagai integer. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk string. Ya. Print seperti ini maka hasilnya menjadi juang gitu ya. Oke, selanjutnya ya ini ya, tadi nilai variabel dapat diubah-ubah. Kemudian penamaan variabel harus diawali oleh huruf atau underscore atau garis bawah. Gitu ya. Jadi tidak boleh diawali dengan angka ini. Kemudian variabel juga bersifat case sensitif. Contohnya seperti apa? Jadi misalkan kita punya variabel nama huruf besar semua menggunakan huruf kapital, isinya juang. Kemudian dengan nama menggunakan huruf kecil semua, isinya salas. Nah, kedua variabel ini adalah dua variabel yang berbeda. Jadi misalkan kita print nama juang, kita print kecil semua nama, hasilnya salas. Jadi nama ini beda dengan nama yang huruf kapital semua. Jadi ini adalah dua variabel yang berbeda. Ini yang dimaksud case sensitif. Oke, selanjutnya berikut adalah contoh penamaan variabel yang valid. Valid di sini maksudnya tidak error ketika kita menggunakan contoh penamaan variabel di bawah ini. Kita bisa menggunakan huruf kecil semua atau kita gunakan underscore, menggunakan garis bawah seperti ini, kita pisah dengan garis bawah, atau kita awali dengan garis bawah. Nah, seperti ini juga valid. Atau seperti ini namanya camel case, ya kan? Kalau yang seperti ini namanya snake case. Nah, atau ini tadi yang seperti saya contohkan huruf besar semua. Ini juga valid, tidak akan error. Atau seperti ini, kita menggunakan angka tapi di belakang, gitu ya. Ini contoh yang valid. Nah, ini adalah contoh penamaan variabel yang tidak valid. Akan error kalau kita gunakan contoh seperti ini. Misalkan, kita contoh ya, variabel yang diawali dengan angka. Penamaan variabel yang diawali dengan angka. Misalkan 2 name, misalkan sama dengan juang. Maka akan error. Gitu ya, karena
Errornya di sini invalid syntax karena tidak diperbolehkan nama variabel itu diawali dengan angka. Atau seperti ini, dipisah. My name Juang. Maka error. Kita gunakan dash seperti ini di tengah-tengah untuk memisah dua kata dalam sebuah variabel. Ini juga error. Atau menggunakan spasi, ini juga error. Coba ya, saya gini. Nah, maka error. Jadi ini adalah contoh yang tidak bisa kita tiru karena akan error ketika kita menjalankan programnya. Nah, ini adalah beberapa teknik penamaan variabel yang sudah umum dalam dunia pemrograman. Biasanya ada yang dinamakan camel case. Camel case itu seperti ini. Jadi paling awal sendiri, huruf paling awal itu adalah huruf kecil. Kata paling awal adalah menggunakan huruf kecil. Kemudian kata selanjutnya itu diawali dengan huruf kapital. Seperti ini ya. My, V-nya besar, kemudian kecil. Name, N-nya besar, kemudian huruf kecil. Atau Pascal case. Pascal case itu setiap kata diawali dengan huruf kapital. My variable name, M-nya besar, V-nya besar, N-nya besar. Atau yang terakhir seperti ini yaitu snake case. Snake case itu huruf kecil semua, kemudian antar kata dipisah dengan underscore. My underscore variable underscore name. Nah, ini teman-teman silakan bisa dicoba masing-masing. Dan dianjurkan memang menggunakan teknik penamaan yang sudah umum seperti ini. Oke, di Python juga memungkinkan kita untuk assign multiple value ke multiple variable. Jadi misalkan contohnya kita punya variable x, y, z, kemudian kita mau assign multiple value yaitu orange, banana, dan cherry. Maka nanti bisa kita tampilkan satu persatu per variabel. Contoh ya. Kita refresh dulu. Contoh saya punya x, y, z. Kemudian nilainya adalah Juang, Salas, Prabowo. Seperti ini, maka ketika kita print X hasilnya Juang, print Y hasilnya Salas, print Z hasilnya Prabowo. Jadi kita bisa mengimplementasikannya seperti ini. Selanjutnya di Python juga kita bisa mengassign satu value ke banyak variabel. Seperti ini contohnya, X sama dengan Y sama dengan Z. Kita assign dengan suatu data, suatu value orange gitu ya. Maka nanti nilai dari X, Y, Z ini adalah orange. Contoh, kita punya variabel X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan nilainya adalah Juang. Oke, ketika kita print X Juang, print Y Juang, print Z juga Juang. Karena tadi kita assign satu value ini ke 3 variabel sekaligus. Jadi otomatis nilai dari 3 variabel ini bernilai sama, Juang. Oke, selanjutnya untuk menampilkan variabel ya dengan perintah print dan nama variabelnya. Seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Nah, untuk menampilkan variabel caranya seperti ini. Selanjutnya, nah, dalam menampilkan suatu variabel kita bisa langsung sekaligus menampilkan 3 atau beberapa variabel dalam satu perintah. Contoh print X, Y, Z. Kita coba ya. Jadi misalkan di sini saya punya X sama dengan Juang, Y sama dengan Salas. Ini saya menggunakan nama aja ya biar gampang, dan nama saya sendiri. Kemudian Z sama dengan Prabowo. Nah, seperti ini. Maka kita bisa print ketiganya sekaligus menggunakan perintah print X, Y, Z.
enter, dan akan tampil. Dan juga kita bisa menggunakan cara seperti ini. Tadi dipisah dengan koma, tapi kita juga bisa menggunakan tanda plus seperti ini. Contoh, kita menggunakan tanda plus. Plus seperti ini. Maka hasilnya sama, tapi di sini tidak ada spasi. Jadi plus ini kita langsung antar string ini langsung kita sambungkan gitu ya. Tidak ada pemisah. Nah, kemudian adapun untuk data yang tipe data integer dengan operasi atau perintah print x plus y ini akan menjalankan operasi matematika yaitu penjumlahan. Yang mana x tambah y berarti dia akan mengeluarkan nilai 15. Contoh ya. Di sini kita punya x sama dengan 5, x sama kemudian y sama dengan 10. Kemudian kita bisa print x plus y. Nilainya adalah 15. Oh ya, di Python juga kita bisa mengecek tipe data dari suatu variabel ya. Misalkan kita bisa seperti ini. Print kemudian type dari variabel x. Maka hasilnya adalah integer. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita juga meskipun tipe datanya berbeda, di sini adalah variabel x ini nilainya adalah integer, tipe datanya integer, y adalah variabel dengan tipe data string, kita bisa menampilkannya menggunakan satu perintah print x, y. Kemudian di bahasa pemrograman kita sering mengenal variabel itu ada yang variabel global, ada variabel lokal. Jadi variabel global itu merupakan suatu variabel yang kita definisikan di luar function atau method, sehingga variabel itu bisa kita akses dari metode-metode yang ada di suatu kelas gitu ya. Tapi kalau variabel itu kita definisikan di dalam suatu metode atau function, maka variabel itu hanya bisa digunakan atau dipanggil di dalam metode atau function tersebut. Gitu. Oke. Sekarang kita coba ya seperti ini. Jadi kita punya variabel x namanya berisi nilai string awesome seperti ini. Kemudian kita punya kelas yang namanya myFunction, myFun seperti ini. Nah, kemudian di function ini kita print suatu string yang bertuliskan Python is, kemudian kita tambahkan x. Nah, kita bisa panggil seperti ini, myFun. Maka hasilnya adalah Python is awesome. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita bisa seperti ini. Kita definisikan suatu global variable. Kemudian di dalam suatu function kita definisikan satu variabel dengan nilai dengan nama yang sama.
maka variabel ini yang ada di dalam function ini itu hanya berlaku di dalam satu function tersebut. Ketika variabel global ini kita print, maka nilainya akan tetap yang kita definisikan di awal. Gitu ya, contoh. Jadi sorry tadi error itu karena ya kita butuh indentation. Printnya ini harus kita jorokkan ke dalam untuk menunjukkan kalau print ini adalah suatu kode di dalam method my function gitu ya. So, kita contohkan X misalkan awesome. Kemudian kita definisikan my func seperti ini, kita jorokkan ke dalam, kemudian kita definisikan lagi X di sini bernilai fantastic gitu ya. Kemudian kita juga print di sini yaitu Python is, nah kemudian kita X seperti ini. Nah, oke, jadi kita sudah membuat variabel global nilainya awesome dengan nama variabel X, kemudian kita bikin suatu function, suatu method, suatu function lebih tepatnya, yaitu dengan kita definisikan suatu variabel dengan namanya yaitu X, kemudian tapi value-nya kita ubah menjadi fantastic, kemudian kita tampilkan di sini Python is X. Maka ketika kita panggil my func ini ya, di sini akan muncul Python is fantastic. But when we try to print the global variable, the X, like this, print Python is misalkan seperti ini, X gitu ya, maka nilai X ini adalah tetap awesome. Jadi pendefinisian lokal variabel ini tidak akan menimpa global variabel seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk video mengenai variabel di Python. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa praktek masing-masing di rumah sehingga bisa lebih memahami lagi. Saya akhiri sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.